Dulu saya orangnya sangat task oriented, perfeksionis. Fokus saya hanya menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Tapi perjalanan saya di Gerindo ini mengajarkan satu hal besar. Karir yang saya bangun bukan hanya tentang mencapai target, tapi tentang menumbuhkan orang lain untuk lebih berdampak dan memberikan arti. Oke, nama saya Christian Hartanto Sarsono. Saat ini posisi saya dipercaya sebagai CEO dari PT Gerindo Multiproduk Industri. Saya bergabung dengan PT Gerindo MPI dari tanggal 22 April tahun 2002 dan saya start pertama itu dari staff QC. Waktu itu karena background saya manufacture, jadi akhirnya saya direkrut untuk sebagai staff QC. Nah, setelah berjalan sebulan, saya menggantikan orang yang saat itu keluar. Kebetulan waktu itu menjabat sebagai merchandiser. Akhirnya saya ditugaskan, baru 1 bulan jadi QC, jadi merchandiser, memegang langsung purchasing, dan juga gudang bahan pada waktu itu. Karena waktu itu Gerindo start mulai dari bahan, manufacture, sampai akhirnya ke retail juga. Nah, berjalannya waktu, ternyata manajer GM dari supply, atasan merchandising purchasing-nya itu keluar. Akhirnya saya diminta untuk menggantikan beliau. Akhirnya saya dipercaya sebagai GM supply waktu itu. Kemudian beberapa lama setelah itu, marketing manajernya keluar. Jadi saya nggak tahu kenapa ya, saya tuh karir di Gerindo ini selain dapat kepercayaan juga selalu dipercaya untuk bisa menggantikan orang yang keluar waktu itu. Karena waktu itu nggak ada career path waktu itu. Gerindo itu cenderung lebih ke seperti perusahaan yang belum established, karena itu baru start. Dan setelah dari marketing, akhirnya saya dipercaya sebagai business control, kemudian menjadi deputi waktu itu CEO dulu, tahun 2014. Kemudian jadi deputi CEO sampai akhirnya tahun 2021 bulan Mei saya dipercaya sebagai CEO. Ya, dalam fase dari 2002 sampai 2025 berarti udah sampai 23 tahun ya. Karena saya mengalami memang fase yang terberat itu ada di tahun 2014. Karena waktu itu direktur kita beliau resign, dan pada saat itu perusahaan kita juga dalam keadaan yang di titik yang cukup rendah pada saat itu. Dan akhirnya saya waktu itu Pak Roni sebagai CEO, beliau sebagai founder dan turun kembali sebagai CEO, dan saya dipercaya untuk bisa mendampingi beliau sebagai COO. Nah, itu adalah masa yang cukup berat karena waktu itu kita betul-betul berupaya untuk bisa ada reorganisasi di sana, kemudian banyak sekali hal yang harus kita perbaiki juga di sana, sampai akhirnya bisa melewati tahap itu. Nah, selain itu juga tahap yang cukup berat itu adalah pada saat kita melewati pandemi di tahun 2020 startnya. Itu kita kerasa banget dan saya merasa itu adalah satu titik balik perubahan saya. Kalau dulu saya tuh sebetulnya lebih arahnya itu orang yang dikenal itu dominan dan orang yang achiever, task oriented. Kayaknya udah nggak perlu lagi ngurusin perasaan orang ya. Perhatian saya itu lebih gimana kalau misalnya udah ada target kita harus bisa capai semaksimal mungkin, dan gimana caranya supaya anak buah kita pun bisa bekerja sesuai standar. Saya dikenal sebagai pribadi yang kalau ada yang tahu mungkin dulu saya tuh lebih orang yang perfeksionis ya, cenderung sedikit menyebalkan lah dalam tanda kutip ya. Yang penting pokoknya tugas berhasil, target tercapai, dan fase yang sudah dilewati itu mulai dari kita arahnya itu kalau saya sebut fase dari good to great. Kita kejar supaya gimana sih kita bisa jadi pemimpin yang hebat, luar biasa ya. Nah, setelah melewati berbagai banyak tantangan, saya sadar bahwa keberhasilan itu nggak mungkin dicapai dengan kemampuan dari diri kita sendiri. Makin perusahaan itu besar, makin kita punya anak buah yang cukup banyak, kita harus lebih mengandalkan Tuhan yang pertama, dan kedua
tentu mengandalkan tim dan teknologi. Dan pada saat itulah saya sadar setelah melewati krisis yang cukup berat, tantangan yang cukup berat, saya menyadari bahwa pemimpin yang berhasil bukan hanya berhasil mengerjakan tugasnya, tapi bagaimana dia bisa menumbuhkan, mendelegasikan, mengempower orang untuk bisa lebih baik dan menjadi tim yang lebih mendukung. Ya, ini cukup menarik ya, karena waktu itu saya menemukan purpose saya waktu saya umur 40. Kayaknya cukup lanjut juga ya, ketemunya umur 40. Dan saya merasa waktu itu ada satu orang mentor saya, dia mengatakan bahwa Pak Kris, purpose kamu itu adalah menumbuhkan orang katanya. Kamu orang yang sangat bergairah pada saat melihat orang lain bertumbuh. Terus waktu itu saya nggak percaya, karena tadi kan kepribadian saya tuh saya cenderung orang yang task oriented, nggak begitu peduli sama orang. Tapi setelah saya pelajari, mungkin itu ada benernya setelah saya lihat setahap demi setahap ya. Dan saya merasakan tempat ini tuh jadi satu tempat yang sangat baik untuk saya bisa mengembangkan passion saya. Gimana sih saya bisa melihat orang-orang yang tadinya bukan apa-apa atau dia tidak diperhitungkan, sampai akhirnya dia bisa menjadi leader yang luar biasa. Kelihatan itu passion saya tuh mulai tumbuh di sana. Ya. Dalam pertumbuhan orang tentu saja dia pasti ada orang lain yang sangat berperan dalam kehidupannya. Yang pertama pasti keluarga saya, dan yang berikutnya yang penting itu adalah salah satu orang yang berperan itu adalah Pak Franky Jonathan, Direktur PT Egerindo sampai tahun 2014. Pak Franky itu ya, Pak Franky mengajarkan saya bagaimana kita bisa menjadi seorang yang lebih sistematis, lebih melakukan leadership yang terbaik, dan bagaimana mengeksekusi sebuah target. Saya banyak belajar dari beliau. Kemudian saya belajar banyak entrepreneurship dan kreativitas, inovasi, gimana semangat untuk menerobos, itu dari founder kita Pak Roni Lukito. Selain itu ada satu orang yang berjasa juga untuk membuat saya bisa mengembangkan passion saya, itu adalah Pak Daniel Dianto. Beliau adalah konsultan dari People Site waktu itu, yang mengadakan training juga managing people effectively bersama dengan Pak Hendra kita pada saat hari ini ya. Dan saya merasakan bahwa saya mulai belajar bagaimana sih seorang leader yang concern to people, bukan hanya menjadi nice leader, tapi betul-betul peduli terhadap pertumbuhan anak buahnya. Nah, dari sana saya baru belajar tuh, oh concern to people yang benar tuh seperti ini, bukan jadi pemimpin yang baik, yang luar biasa disegani atau berbuat yang terbaik buat anak buahnya tanpa mempedulikan pertumbuhan. Tapi ternyata concern for people itu ada saatnya kita bisa tegur keras, bisa kasih feedback yang jelas, bisa kasih tantangan yang cukup ke anak buahnya. Karena tanpa tantangan dan feedback yang cukup dan clear, itu pertumbuhan itu susah untuk dicapai. Ternyata concern for people itu seperti itu. Sampai hari ini saya merasa terus harus masih belajar, dan saya merasa ada 3 hal penting yang perlu kita dalami sebagai seorang leader. Jadi yang pertama itu seorang leader itu harus punya kerendahan hati untuk bisa mau belajar dari siapapun. Kemudian yang kedua, harus melakukan extra miles, lebih dari yang diharapkan, lebih dari yang ditugaskan. Karena sesuai dengan misinya PT Egerindo, itu kita harus bisa memberikan yang terbaik. Experiential customer satisfaction. Kita harus memberikan semua yang maksimal supaya bukan hanya standar, tapi secara kualitas ya, penyampaiannya tepat waktu, dan kita harus lakukan di atas ekspektasi dari orang yang memberikan tugas ya. Itu yang disebut dengan melakukan di atas kita harus berikan extra miles. Kemudian yang ketiga, yang juga paling penting, itu harus selalu haus untuk bisa belajar. Jadi kita harus bisa improve, pelajari keahlian baru ya, kemampuan kita yang baru, soft kompetensinya, hard kompetensinya, itu yang justru membuat kita itu bisa bertumbuh sebagai seorang leader. Karena Egerindo MP ini sekarang fokus di perusahaan retail, saya punya mimpi bersama-sama dengan tim, kita ingin membawa Egerindo ini menjadi retail
leader di Indonesia, khususnya di produk petualangan atau produk yang berhubungan dengan gaya hidup. Karena saya pikir peluang itu sangat besar, bagaimana kita bisa memberikan servis yang terbaik ke customer kita, bukan karena produk kita Eiger, tapi produk apapun yang kita jual, kita bisa berikan quality yang terbaik untuk customer kita. Selain itu, mimpi saya juga, saya berharap Eigerindo ini bisa menjadi inkubator untuk bisa menjadi pionir dan membantu perusahaan-perusahaan retail juga di luar untuk bisa memasarkan produk Eiger khususnya ya. Jadi produk Eiger ini kan karena produk tropis, gimana supaya Eigerindo ini bisa jadi inkubator untuk perusahaan retail di Filipina, misalnya di Malaysia, di Thailand, dan semua negara tropis lainnya. Eigerindo itu menekankan bahwa kita harus memberikan meaningful dan impactful. Artinya itu adalah gimana kita sebagai seorang leader ya, atau sebagai anak buah saat ini. Kalau sebagai anak buah itu bisa lakukan yang 3 tadi. Gimana kita bisa memberikan value yang terbaik, benefit yang terbaik untuk orang lain, untuk atasan, bawahan, kiri kanan kita. Berikan extra miles, berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai leader, itu kita dituntut untuk bisa memberikan tadi value lebih meaningful, dan juga bagaimana kita bisa impactful, yaitu merubah seseorang menjadi lebih baik. Nah, itu tantangannya. Dan saya punya mimpi, berharap semua orang yang ada di Eigerindo bisa merasakan bahwa blessing itu bisa terwujud melalui bagaimana kita bisa meaningful dan bagaimana impactful. Sama ada pesan lagi untuk tim yang saat ini mungkin belum terlalu lama bergabung juga dengan Eigerindo ya. Mari kita bersama-sama jadikan perusahaan ini perusahaan yang menjadi berkat untuk bangsa, untuk keluarga kita juga, dan untuk pertumbuhan kita bersama ya. Resepnya jangan mudah baperan, jangan sedikit-sedikit kita nyalahin atasan kita disebut toksik lah, manipulatif lah, NPD lah, abusif lah ya. Karena kalau menurut saya keberhasilan seorang itu tergantung dari dirinya sendiri. Dia yang punya tanggung jawab, bukan dia yang menyalahkan ke keadaan ya. Jadi jangan sampai ada satu hal sedikit akhirnya jadi baperan, jadi merasa udahlah ini perusahaan gak cocok, akhirnya keluar ya. Padahal masih banyak kesempatan yang bisa digali. Kemudian yang kedua, kita juga harus siap. Setiap masalah, tantangan justru kesempatan untuk kita bisa bertumbuh lebih baik ke depan. Karena masalah itu datang justru akan membuat kita naik kelas, membuat kita berpikir, dipaksa untuk berpikir lebih kreatif, lebih maksimal, melakukan upaya yang berbeda supaya masalah ini bisa kita selesaikan. Kemudian yang ketiga, jangan selalu memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana memikirkan kita bisa berdampak lebih maksimal dan memberikan pengaruh yang lebih baik untuk orang lain sama-sama bertumbuh. Jadi hal itulah yang perlu kita sikapi untuk bisa menjadi seorang leader yang bisa disebut bless and blessing.